Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari nih tentang apa aja sih konsep-konsep dasar dari cybersecurity. Apa aja sih istilah-istilah fundamental atau prinsipal-prinsipal apa yang paling fundamental di cybersecurity untuk bisa kita kembangkan dan menjadi ya bisa lebih dalam lah kita pelajari ya. Ini hubungannya akan ada kemana-mana. Jadi ini kayak ibaratnya kunci atau intinya dari cybersecurity ya, konsep utamanya. Oke, kita akan bahas. Oke, di dalam video ini kita akan membahas beberapa hal ya. Ada CIA Triad ya. Di sini adalah ini segitiga paling utama yang ada di cybersecurity yang kalian harus paham nih apa aja. Oke, kemudian ada case study-nya seperti apa aja ya. Lalu kita ada juga zero trust concept ya, konsep paling fundamental ya, konsep paling utama dari cybersecurity. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang pertama, ketika kalian membahas cybersecurity, kalian pasti banget harus tahu yang namanya adalah CIA ya, confidentiality, integrity, availability. Ini adalah segitiga di mana ini adalah aspek-aspek yang harus dijaga dalam cybersecurity. Jadi ketika kalian bilang, oh kita mau mengamankan perusahaan kita atau kita mau mengamankan data-data kita. Nah, ada 3 aspek yang harus kita jaga, yaitu confidentiality, integrity, dan kembali adalah availability. Sebenarnya sih kalau di beberapa perusahaan atau beberapa organisasi dan sebagainya ada yang menambahkan satu lagi nih, CIA dan A ya, authentication gitu. Jadi tapi pokok paling utamanya tetap adalah 3 ini. Ini yang mengeluarkan adalah NIST dan ini adalah fundamentalnya sekali. Sekarang kita akan bahas satu persatu nih. Apa aja? Ya, pertama kita akan bahas dulu confidentiality itu apa sih? Ya. Confidentiality, konfidensial gitu ya. Data biasanya kalau kalian lihat ada cap konfidensial itu artinya data rahasia. Yes, sama di sini juga artinya konfidensial. Artinya adalah sebuah kerahasiaan ya, data-data yang rahasia. Maksudnya kayak gimana tuh? Jadi misalnya gini, ada data-data yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Misalnya nih, data-data di perusahaan financially itu, oh ini hanya bisa dilihat oleh finance ya. Kalau data finansialnya, orang operasional nggak bisa lihat, orang yang IT nggak bisa lihat juga, atau yang bisa lihat hanya yang punya akses ya. Itu biasanya kan ada yang punya akses dan segala macam. Nah, data-data konfidensial ini harus dijaga. Ketika dia terekspos, ketika dia terbuka atau bisa dilihat oleh orang yang tidak seharusnya melihat, itu berarti confidentiality-nya sudah gagal dijaga. Oke, contoh nih ya, kalau perusahaan ya kalian tahu mereka itu punya data username password untuk login ya. Kalau untuk login kan aksesnya adalah mereka akan ngecek apakah username passwordnya sesuai dari database-nya mereka. Nah, data-data ini data-data yang konfidensial nih. Password itu kan harusnya nggak boleh tersebar. Tapi gimana kalau yang marak belakangan ini adalah data breach? Ya, datanya tersebar, datanya bocor ya, semua data bocor. Nah, itu apakah itu artinya konfidensialnya terjaga? Yes, tidak. Jadi confidentiality-nya itu tidak berhasil dijaga. Ini adalah kan tadi 3 aspek yang harus dijaga. Berarti confidentiality-nya gagal dijaga karena yang lihat bisa semua orang, gak cuman orang yang punya akses aja ya. Jadi ketika kalian menjaga confidentiality adalah kalian menjaga hanya orang yang benar-benar berkepentingan yang melihat ya. Jadi jangan sampai misalnya nih saya ini orang finance, saya bisa ngelihat data-data finance. Kemudian ada nih bagian promosi, harusnya dia nggak bisa lihat, tapi dia bisa melihat data-data konfidensialnya finance, misalnya data gaji itu juga data-data yang konfidensial. Oke ya, itu untuk confidentiality. Kedua, integrity. Oke, ada yang familiar dengan kata integrity? Integritas gitu mungkin ya. Integritas itu atau integrity misalnya keaslian dari sesuatu ya. Integritas tuh kayak kalau misalnya dibilang-bilang orang-orang apakah kamu punya integritas, kejujuran seperti itu ya.
Jadi kalau misalnya integrity adalah misalnya datanya dijaga keasliannya atau kesahannya. Ya, contohnya nih, kalau misalnya ada data nilai, yang input itu harus siapa? Dosen kan ya. Atau misalnya guru ya, guru kalian misalnya yang input datanya. Itu misalnya asli dari mereka, itu masih integritinya terjaga. Tapi kalau udah diubah oleh orang yang tidak berhak, itu dia menjadi hilang integritasnya. Ya. Jadi data-datanya berubah, itu berarti yang hilang adalah integritinya. Oke ya. Berarti confidentiality adalah kerahasiaannya dari orang yang harusnya nggak bisa lihat jadi bisa lihat. Kalau integrity berarti datanya diubah, udah tidak sesuai dengan aslinya. Oke. Nah, yang terakhir ada availability ya. Availability ini apa? Availability ini adalah ketersediaan ya, layanan. Availability ya available. Available kalau kalian mau beli barang, berarti available itu ketika barang-barangnya tersedia. Sama seperti di dunia cyber, di trade ini adalah ketika ketika perusahaan punya service, contohnya kalian pakai beberapa aplikasi, kalian bisa akses, dia available ya, berarti availability-nya terjaga. Tapi pernah nggak kalian ngalamin kalau website itu down atau aplikasinya nggak bisa dibuka nih, error, down dan lain sebagainya? Itu adalah ketika availability atau aspek availability itu tidak dapat terjaga ya. Jadi availability itu adalah ketersediaan bisa jasa, layanan dan sebagainya. Oke, jadi 3 aspek ini adalah hal yang paling dijaga sekali dalam cyber security. Ya, jadi cyber security itu kalau misalnya ditanya, cyber security mau mengamankan apa sih? Mau mengamankan bisa konfidensialnya, bisa integritasnya, bisa availability-nya. Oke, kenapa availability termasuk? Karena ketika orang nggak bisa akses kan sebenarnya kan ada ya perasaan kayak downtime gitu ya. Jadi itu ada beberapa serangan juga yang untuk menyerang availability. Akses nggak bisa diakses juga termasuk sebuah serangan cyber. Oke, udah dapat nih konsep awalnya. Nah, ini ada beberapa case nih yang termasuk dalam CIA. Oke, kita coba yang pertama ya. Test score can be seen by others. Oke, di beberapa negara ini sebenarnya test score itu konfidensial sekali. Ya. Sama seperti mungkin di beberapa negara data medis itu misalnya track medis kalian pernah operasi apa aja, itu juga konfidensial sekali. Ketika bisa dilihat oleh orang lain yang tidak berkepentingan, misalnya bukan keluarga, bukan siapa-siapa, tapi bisa lihat data track skor sekalian. Kalau di Indonesia mungkin dia tidak sangat konfidensial ya, tapi di beberapa negara ini konfidensial sekali, yang hanya bisa lihat hanya dia dan orang tua. Oke, ketika bisa dilihat oleh orang lain itu adalah contohnya confidentiality-nya yang tidak terjaga. Oke. Nah, terus tadi kalau sama yang medical ya, kalau medical record juga di Indonesia nggak gitu konfidensial, tapi di beberapa negara kalau sampai orang lain yang bukan pasien yang melihat atau bukan keluarganya melihat, itu bisa ada pasal-pasal atau bisa dihukum juga nih, kedokterannya juga bisa kena. Nah, itu confidentiality-nya tidak terjaga. Oke. Terus ada foto ID card can be seen and saved by others ya. Jadi di sini ada foto ID card bisa dilihat orang lain. Contohnya nih ya, kalian pernah ikut gak sih tren IG yang kayak foto KTP dan segala macamnya. Nah, ini juga termasuk confidentiality yang tidak terjaga. Sebenarnya itu kan KTP adalah sesuatu yang konfidensial ya, untuk tidak disebarluaskan karena bisa disalahgunakan. Jadi kalau misalnya orang punya data KTP kalian, mereka bisa menyalahgunakan, misalnya didaftarkan ke pinjol dan sebagainya. Oke, nah itu kan berarti confidentiality-nya tidak terjaga di situ. Oke, lanjut. Misalnya nih ada nama pemenang dari lotre atau undian apapun, terus diubah sama orang yang nggak berkepentingan atau bukan panitianya atau random people yang ngehack gitu ya. Itu berarti yang nggak dijaga apa? Integrity-nya. Ya, integritasnya berubah, jadi dia udah tidak sesuai dengan yang aslinya. Misalnya tadinya pemenangnya adalah saya Nadia, terus diubah menjadi Ika dari yang fasilitator atau lecturer dari video sebelumnya. Itu kan sudah berubah ya namanya. Nah, ketika perubahan itu terjadi berarti integritasnya yang tidak dapat dijaga. Oke? Terus misalnya ada 911 can be made unavailable. Dan ketika ini bisa terjadi,
Ketika nggak available, berarti yang hilang adalah availability-nya. Oke? Terus ada password. Password itu bisa diketahui oleh orang lain. Nah, ini apa? Dia confidentiality ya, confidentiality-nya yang nggak terjaga seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Kemudian ada registration website cannot be accessed, itu berarti availability ya, availability-nya tidak terjaga. Nah, 3 aspek ini bisa berujung kemana-mana ya, nanti akan ada sangkut pautnya sama semua hal di dunia cyber security. Oke. Kemudian ini ada security breach impact level ya, jadi kalau misalnya nih ada serangan di perusahaan, ada serangan di mana-mana, atau ketika ada dilakukan testing, oh ketahuan nih impact levelnya seperti apa. Nah, ini biasanya dibagi-bagi, ada informational, ada low, medium, high, dan critical. Ya, pembagian ini sebenarnya di tiap perusahaan mungkin bisa berbeda-beda kriterianya, tapi biasanya sebutannya itu urutannya seperti itu ya. Untuk yang tidak mengimpact apapun ya, jadi dia itu nggak ada impact apapun, cuman ada perubahan, misalnya ada website diubah nih tampilannya, tapi nggak ngefek apa-apa, cuma jadi jelek aja gitu ya, itu cuman informasional misalnya. Kemudian ada juga low impact ya, misalnya ada sedikit impactnya nih, misalnya bikin trafficnya jadi menurun atau segala macam, tapi tetap orang-orang bisa akses, itu juga bisa jadi low. Nah, tahapan-tahapan ini kriterianya sebenarnya tiap perusahaan tuh beda-beda, mereka tuh bisa menetapkannya sendiri-sendiri ya. Ada yang kalau misalnya medium itu kalau udah masuk ke database, ada juga yang medium itu ternyata cuman yang kalau nyentuh di luar aja sebenarnya udah medium gitu, itu beda-beda. Ada yang kritikal itu hanya ketika sudah menyentuh finansial, ada juga kritikal itu sebenarnya yang udah sampai gagal, aplikasinya gagal total, itu beda-beda. Cuman biasanya urutannya seperti itu ya, informational, low, medium, kemudian high, kemudian critical. Critical ini adalah yang paling parah, yang paling besar impactnya ya. Oke. Kemudian kita ada namanya zero trust concept. Zero trust concept ini adalah artinya kalian jangan pernah percaya kepada siapapun ya, karena tidak akan ada yang bisa dipercaya ya. Zero trust ini ada di IT security model itu membuat kita untuk menjadi lebih strict lagi ya, untuk mengidentifikasikan atau untuk melakukan verifikasi, karena kita tidak percaya kepada siapapun ya. Ketika kita percaya, oh ya udah, nggak usah ditanya lagi, nggak usah diverifikasi lagi. Misalnya nih masuk gedung, kita percaya semua yang masuk gedung adalah orang yang berkepentingan, padahal sebenarnya ada penyelundup nih yang mau ngebunuh orang misalnya, jangan deh, yang mau melakukan pengeboman ya, membunuh juga. Nah, terus udah gitu dia menyelinap masuk karena securitynya percaya aja, oh semua yang masuk nih pasti yang berkepentingan, pasti karyawan sini gitu, misalnya di sebuah gedung. Nah, itu berarti dia udah nggak zero trust nih, dia masih ada kepercayaan kepada orang-orang yang datang. Karena itu kelewatan nih, masuklah orang yang bawa bom, meledaklah di dalam. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian dicurigai nih, kayak misalnya diperiksa tasnya segala macam, itu adalah upaya untuk mengamankan ya, seperti itu. Oke. Di zero trust ini adalah konsep paling utama yang harus kalian pegang teguh, bahwa tidak ada yang dapat dipercaya di dunia cyber ya, nggak di dunia cyber aja sih, di dunia sekarang juga nggak semuanya bisa dipercaya. Kayak misalnya nih, kayak kalian memberikan password kalian, oh saya percaya sekali sama pacar saya, oke saya mau kasih password saya, ternyata mungkin sekarang memang benar-benar dia tidak mengapa-ngapain atau tidak menyalahgunakan aksesnya, tapi suatu saat mungkin ketika kalian berbuat salah sama mereka bisa menyalahgunakan, misalkan ada data-data konfidensial nih di email kalian tapi disebar sama dia dan sebagainya. Oke. Jadi tetap berpegang teguh pada konsep zero trust ya. Oke. Nah, ini zero trust konsep di dalam perusahaan ya, biasanya ada log ya untuk inspect corporate network traffic. Jadi kita nggak percaya sama apa yang diakses sama karyawan, bisa aja karyawan ngirim data konfidensial keluar, makanya dikasih log gitu ya. Terus limit and control access to the network, jadi dikasih limit, dikasih kontrol, dikasih batasan, bisa ngaksesnya kemana aja dan lain-lainnya. Karena sebenarnya mungkin nggak cuman dari kitanya ya, cuman ada juga mungkin dari
websitenya. Websitenya sendiri misalnya ketika dibuka dia bisa ada malware-nya, ada spyware-nya dan sebagainya. Oke, terus verifies and secures network resource. Jadi semua network resource-nya itu harus di-verify dan di-securekan. Oke. Kita lanjut. Terus di sini ada juga zero konsepnya, make an organization wide commitment, catalog all IT dan sebagainya. Nah, intinya ini adalah langkah-langkah supaya kalian itu mensecurekan. Jadi ketika kita nggak percaya, kita akan memberikan pengamanan yang lebih. Oke, di sini ada beberapa contohnya, misalnya isolate the protect workload. Kemudian kita juga bisa classify data-data nih di data centric gitu kan ya, dan sebagainya. Oke, ini referensinya dan sekian aja untuk video kali ini. Semoga dapat membuat kalian lebih memahami lagi untuk ke depannya. Setelah paham konsep dasarnya, ke depan-depannya semakin gampang nih. Oh, kita harus melihatnya dari perspektif yang seperti apa. Oke, sekian untuk yang kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.